Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kauri TV, episode 217. Saat yang dinanti telah hadir. Waktu yang ditunggu telah datang. Kauri yang kini di rumahnya ada Kenshin. Selepas teman-temannya pergi, ia pun juga berencana akan berangkat pula di waktu itu. Namun karena Kenshin yang masih belum berganti pakaian, ia pun bicara ke Kauri. Kenshin itu berkata, Kauri, entar aku cuman nganterin kamu ya. Aku tunggu di luar aja. Kan kamu tahu, aku ini baru pulang kerja, pakai seragam ini pula. Tadi mau pulang ke rumah. Pasti waktunya gak akan cukup. Makanya aku langsung ke sini aja. Daripada entar makin telat. Mendengar Kenshin bicara seperti itu, Kauri langsung menjawab, kok gitu sih kamu? Kan aku jadi kagak enak nih. Masa kamu di luar aja, kagak masuk ke dalam? Entar malah dikira orang jadi seperti sopir aku loh. Kenshin langsung menjawab, kalau cuman itu sih, ya gak apa-apa kan? Aku udah biasa disebut kayak gitu. Daripada entar jadi maluin kamu loh. Entar temanmu banyak yang bilang, kamu kok mengajak cleaning service? Kauri pun langsung menyahut, ya kan gak masalah gitu. Kecuali kalau yang dimaksud kagak mengenakan pakaian, itu sih baru masalah. Hai. Lalu Kauri melanjutkan lagi, oh iya, kalau kamu mau mandi dulu, bisa di rumah ya. Kenshin menjawabnya dengan bercanda, maksudnya, mandi ke rumah aku sendiri gitu. Aku pulang dulu ya. Kauri pun menyahut, ya kagak lah, maksudnya itu, mandi di sini aja. Kamu jangan khawatir nih, ada banyak kok kamar mandinya. Ada pula pekerja laki-laki di rumahku ini. Dari mulai sopir, yang merawat kebun, dan juga lainnya. Itu mereka, tempat tinggalnya ada di sana. Kauri menunjukkan ruang tersebut, agar Kenshin merasa yakin. Ia pun tak perlu merasa malu. Maksudnya, di sini itu, ada orang lain juga, selain dirinya. Kenshin pun mengerti. Lalu ia berucap, oh gitu ya, boleh juga nih. Aku tak mandi di sini aja ya. Nggak apa-apa kan? Kagak merepotin. Kauri langsung menyahut, sembari dirinya tersenyum. Lalu ia bicara, duh cowok ini, gimana sih? Bukannya baru saja ini, sudah dibilang, welcome, malah tanya lagi. Capek-capek deh. Kenshin tersenyum mendengarnya. Ia pun lalu bicara lagi. Ya udah kalau gitu, aku mandi dulu nih. Kemudian setelah itu, Kauri pun menunjukkan tempatnya. Sementara, di dalam mobil, di tengah perjalanan, Siska yang penasaran, apa yang baru saja dikatakan oleh cowoknya itu. Ia pun bertanya lagi, tentang masalah tadi. Siska itu ingin mengetahui, tentang temannya Kauri, yang tak lain, kata cowoknya, dia itu, seorang cleaning service yang tajir. Cowoknya itu pun, sedikit memberikan penjelasan, memberikan jawaban, namun, pengetahuannya begitu terbatas, hingga ia menyarankan lagi, agar bertanya pada Kauri. Waktu yang sudah berlewat, gedung tempat acaranya sendiri, kini banyak didatangi para undangan. Termasuk, saat ini, tiba pula seorang wanita, yang bernama, Sirena Larazati. Rena itu datang tak bersama temannya. Terlihat ia sendiri, duduk di sebelah kiri. Tempatnya ada di depan, paling pojok sendiri. Sirena kini menghadiri acara pernikahannya Dewi. Detik-detik waktu yang berganti. Kenshin kini telah selesai mandi. Inilah pertama kalinya hal itu dilakukan di sini. Setelah itu Kauri pun bilang, kok cepat ya mandinya? Kenshin pun menjawab, kan waktunya singkat, masa harus mandi lama? Entar makin terlambat loh. Lalu ia melanjutkan, oh iya Kauri, jaketku kan ada di sini ya. Masih ada kagak nih? Kauri pun menyahut, oh iya masih ada gitu. Kamu mau pakai itu ya? Kenshin menjawab, iya nih, aku mau memakainya. Lalu ia berbisik di hati. Kenshin itu berucap sendiri, untung nih, jaketku tertinggal di sini. Kauri pun segera mengambilnya. Di saat itu, Pak Henry tak ada di rumah. Mungkin masih ada pekerjaan yang tengah diselesaikan di kantor. Mamanya Kauri sendiri tentu saja mengetahui tuan muda Kenshin yang ada di sini akan mengantar putrinya ke suatu acara. Meskipun datangnya ini sederhana sekali, tak memakai hal yang berlebih, hal yang bermewah-mewahan, layaknya anak dari orang kaya pada umumnya.
Namun mamanya itu malah merasa senang sekali, tersenyum-senyum sendiri. Bahkan, secara diam-diam, beliau memperhatikan Kenshin dan Kaori yang saling bicara, berada di ruang teras depan. Lalu setelah jaket itu diberikan, mereka pun berencana akan berangkat. Berdirilah Kenshin saat itu, bersiap melangkah keluar. Namun sebelum itu, ia ingin pamitan ke mamanya Kaori. Tentu saja, mamanya itu sudah mengetahui. Segera saja beliau menghampiri, kemudian bicara, "Kok buru-buru aja, Mas Kenshin ini mau jalan?" Kaori malah yang menjawab, "Iya ma, karena waktunya ini udah malam, entar yang punya acara keburu pulang." Mamanya pun menyahut, "Ya udah kalau gitu, hati-hati di jalan ya Kaori." Kenshin pun tersenyum, pertanda pamitnya sudah diterima. Lalu tiba-tiba, ia menjadi bingung. Jadi berpikir sendiri, Kenshin bertanya di hati tentang alat transportasi. Di tengah itu Kaori bertanya, "Oh iya Kenshin, naik motor atau mobil ya?" Kenshin pun menjawab. Dengan segera ia memutuskan, "Naik mobil aja ya, motornya biar aku titip di sini." Mamanya Kaori melihat motor yang dimaksud, motor yang sudah terlihat tua. Lalu beliau berkata, "Mungkin motornya Mas Kenshin itu sudah seusia mama ya?" Sambil mamanya tersenyum, beliau bicara pada Kenshin yang sedang menuntun motornya, "Taruh sini aja Mas Kenshin, depan rumah sini loh. Kagak mengapa gitu, tidak mengganggu jalan." Mendengar arahan tersebut, Kenshin pun menaruhnya di tempat yang dimaksud. Lalu setelah itu, bersiaplah Kaori. Ia memberikan kunci mobilnya pada Kenshin. Kenshin pun menerimanya. Lantas Kaori berkata, pamitan pada mamanya, sambil cipika-cipiki. Kaori itu berucap, "Mama, Kaori jalan dulu ya." Mamanya pun menjawab, "Pulangnya, putri mama ini jangan malam-malam ya." Kaori pun menyahut, "Iya ma." Kemudian, berangkatlah Kenshin dan Kaori dengan mobil putih yang biasa dipakainya. Sementara, teman-temannya yang tadi kini telah sampai di gedung yang dimaksud. Sirena pun masih ada di dalam. Dirinya memperhatikan jalannya acara. Malah kini, setelah Dewi yang punya gawe itu mengetahui kehadirannya, Sirena pun ditahan sementara agar jangan pulang dulu untuk menunggu suatu hal yang spesial. Sirena pun menunggu sampai waktu yang ditentukan. Pertanyaannya, apakah Kenshin benar-benar ikut akan masuk ke dalam bersama Kaori menghadiri pesta pernikahan itu, sedang Sirena sendiri masih ada di situ. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.